Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, penjelasan 3 landasan utama yang saya terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Sebelumnya saya informasikan bahwa kajian di Istiqlal tetap saya adakan dan saya tidak liburkan, padahal ada daurah Al-Ustadz Ali Ahmad di BDI. Alasannya karena Istiqlal dengan BDI terhitung cukup jauh, sehingga di sini kan Balikpapan apa barat ya, sana selatan dan timur, sehingga cukup jauh kalau harus saya liburkan sehingga teman-teman pergi ke sana. Itu pun tidak mungkin semuanya pergi ke sana karena alasan yang kedua, tempatnya tidak begitu besar ya, sehingga saya khawatir nanti malah ketika ini sekarang ini saja kalau kita pindah sana jamin gak ada tempat parkir jadinya ya, sehingga kasihan kalau malah semuanya pada kesana malah sebagian nggak punya tempat malah. Alasan yang ketiga karena insya Allah di minggu terakhir bulan September saya akan ngisi di luar kota, sehingga mungkin kajian saya tidak isi tetapi diisi oleh Ustaz yang lain. Kalau sekarang libur terus nanti libur, kebanyakan libur gitu. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang Islam. Sekarang halaman 86. Kita sudah sebutkan bahwa Islam itu ada berapa tingkatan? 3. Apa saja? Islam, iman, ihsan. Islam itu berapa rukunnya? 5. Iman itu berapa rukunnya? 6. Dan itu sudah tahu semua. Ihsan berapa rukunnya? 2. Yaitu beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Yang kedua, ketika kita sudah mengetahui bahwa kita tidak akan bisa melihat Allah, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas rincian dalil dan pengertian dari rukun Islam yang 5. Tetapi saya yakin pada malam hari ini mungkin hanya cukup dapat yang nomor 1 saja, yaitu syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua tidak akan cukup waktunya. Silakan buka di halaman 86. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, kata beliau, fadalilu syahadati qauluhu ta'ala syahirallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Adapun dalil tentang syahadat la ilaha illallah, ini dalil khusus syahadat yang pertama adalah firman Allah di surat Al-Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, kita syarah sedikit. Tidak bisa dikatakan seseorang beragama Islam kecuali dengan terlebih dahulu dia mengucapkan syahadat. Dan syahadat ada berapa? 2. Asyhadu an la ilaha illallah, itu yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Syahadat la ilaha illallah ini yang mengucapkannya adalah Allah sendiri dulu. Maka yang memiliki sebaik-baik perkataan, sebenar-benar perkataan, memberikan sebenar-benar penyataan, yaitu di surat Ali Imran ayat 18, Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya
dirinya adalah satu-satunya sesembahan yang tidak ada yang selain Dia yang berhak untuk disembah, yang memiliki sebenar-benar perkataan, memberikan sebenar-benar pernyataan. Tahu dari mana bahwasanya Allah yang memiliki sebenar-benar pernyataan atau sebenar-benar perkataan? Di surah di khutbatul hajah yang dibaca oleh khatib. Nabi SAW mencontohkan khutbatul hajah bunyinya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya yang merupakan perkataan yang paling benar, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Dan kita tahu kitabullah itu adalah firman Allah. Berarti siapa pemiliknya? Allah. Berarti siapa pemilik sebenar-benar perkataan? Allah. Kemudian syahadat ini juga dipersaksikan oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Maka di sini juga menunjukkan kepada kita pentingnya atau keutamaan yang besar bagi orang yang memiliki ilmu. Dikarenakan di dalam Al-Quran Allah memberikan pernyataan bahwa malaikat dan orang-orang yang berilmu juga memiliki persaksian yang disaksikan pula oleh Allah sebagai zat yang paling mulia. Halaman 87. Cukup banyak yang akan kita baca. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. La ilaha illa la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallah musbitan al-ibadata lillah wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Makna syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan lafaz la ilaha illallah menafikan segala yang disembah selain Allah, sedangkan lafaz illallah menetapkan bahwa ibadah itu hanya boleh untuk Allah semata yang tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Mari saya jelaskan, antum perhatikan. Kita kalau ditanya syahadat hari-hari, di sholat kita baca, di azan kita baca, kita dengar. Tapi kadang-kadang sebagian orang ketika ditanya apa maknanya la ilaha illallah, mereka kebanyakan mengucapkan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tidak. Dan ini adalah makna yang salah. Coba dilihat, la ilaha illallah. Orang cuma memaknai ini. La, tidak ada, kata orang. Ilah, Tuhan. Illa, kecuali. Allah, Allah. Sehingga maknanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini ada beberapa sisi yang salah. Kesalahan yang pertama, betulkah tidak ada Tuhan selain Allah? Jawabannya salah. Pada kenyataannya banyak Tuhan. Ada orang bilang Tuhan Yesus, ada bapaknya Tuhan Yesus, ada mamanya juga. Maka bukan cuma Tuhan selain, kalau dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah salah. Ada Tuhan namanya Yesus, ada Tuhan namanya Tuhan Bapa, ada Tuhan Brahma, ada Tuhan. Maka ini menyelisih realita. Kalau cuma mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, pada realitanya banyak Tuhan selain Allah. Sisi salah yang kedua adalah kalau cuma ini pemaknaannya, berarti kalau cuma ini maknanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti harusnya Nabi SAW waktu dahulu beliau harusnya tidak boleh memerangi orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy juga mengakui bahwasanya ada Tuhan yang namanya Allah. Masih ingat ceritanya siapa? Cerita siapa?
Yang Nabi bilang gini, berapa Tuhanmu? Siapa namanya? Husain. Bapaknya siapa itu? Imran. Imran yang cerita, Nabi datang ketemu bapakku. Namanya Husain. Nabi tanya, berapa Tuhanmu? Berapa jawab bapaknya? Assalamualaikum. Kayaknya di sini udah 2 kali minimal. Berapa katanya? 7. Di mana-mana itu yang 7? 1 di langit. Berapa sisanya? 6. Ada di mana? Di bumi. Ketika ditanya yang mana yang kau mintai kalau kau lagi dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, katanya Husain di mana? Yang di langit. Siapa yang dia maksud? Allah. Tetapi apakah Husain ketika itu terhitung sebagai orang Muslim? Jawabannya belum. Karena meskipun dia mengakui bahwasanya ada Tuhan yang di langit, masalahnya dia menyembah bukan hanya Allah semata. Ya, maka kata-kata tidak ada Tuhan kecuali Allah ini juga perkataannya orang-orang musyrik di zaman dahulu yang Nabi perangi. Pertanyaannya, ketika mereka mengatakan bahwasanya ada Tuhan yang namanya Allah, apakah diperangi atau dibiarkan? Jawabannya diperangi. Berarti ada yang salah di situ. Apa yang salah? Yang salah adalah ketika mereka mengatakan ada Tuhan yang namanya Allah, di saat yang bersamaan mereka mengakui ada yang selain Allah yang juga boleh untuk disembah. Namanya Lata, Uzza, Manat. Paham ini? Sehingga para ulama kita mengatakan bukan ini, salah ini, bukan ini. Ada yang mengatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta selain Allah. Kita jawab betul kalau ini. Ini realitanya memang yang satu-satunya menciptakan hanya Allah. Betul. Tetapi cuma masalah ini orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu sama. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan Allah. Tapi permasalahannya mereka pada kenyataannya di hari-harinya yang dia sembah adalah Lata, Uzza, Manat. Jadi yang mana yang benar kalimatnya? Kata para ulama kita, di sini ada yang namanya khobar dari la an-nafiyah lil jins. Dan ini antum belajarnya adalah di kelas nahwu. Tapi enggak di muyassar. Ada yang namanya khobar la an-nafiyah lil jins. Mana la an-nafiyah lil jinsnya yang ini? Ini apa nih? Saya jelaskan aja. Meskipun antum belum ikut kelas bahasa Arab. Ini namanya la an-nafiyah lil jins. Ini isim la-nya dan khobarnya mahdzuf di sini. Khobar la an-nafiyah lil jins yang mahdzuf. Dihapus. Ini artinya terhapus. Yang takdirnya adalah ma'buda. Yang takdirnya adalah haqqun. Sehingga nanti maknanya aslinya adalah la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka yang ini tadi Yesus Tuhannya, ya Tuhan. Tetapi dia tidak masuk di sini. Ini Bapa, Brahma, Tuhan Tuhan ini itu semua enggak ada. Meskipun dia di Tuhan tetapi dia tidak masuk di sini karena maknanya la ilallah artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Bisa dipahami? Atau nggak bisa? Bisa ya? Bisa nggak? Coba. Siapa suruh depan? Coba. Saya tanya. Tidak ada la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Benar atau enggak? Kenapa salah? Karena orang-orang kafir zaman Nabi juga mengakui ada Tuhan yang namanya Allah. Terus? Memangnya kenapa? Harusnya mereka tidak diperangi oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah perangi. Rasulullah perangi meskipun mereka meyakini ada Tuhan yang namanya Allah. Kenapa malah diperangi?
Karena nyembahnya bukan cuma Allah. Cek. Karena mereka menyembahnya bukan hanya Allah, tetapi ada yang selain Allah. Kalau dikatakan tidak ada pencipta kecuali Allah, benar atau tidak? Jemaah, benar atau tidak? La ilaha illallah. Om, apa sih artinya la ilaha illallah? Itu artinya tidak ada pencipta selain Allah. Benar atau tidak? Salah. Tidak lengkap. Kenapa salah? Karena kalau cuma sekedar tidak ada pencipta selain Allah, berarti orang-orang kafir di zaman Nabi harusnya nggak diperangi. Karena mereka juga tahu itu. Tapi kenapa sih mereka diperangi? Nah, berarti saya ngulang balik nih. Gak apa-apa ya? Berarti ulangin ya. Yakin ya? Ulang. Kita bersyahadat la ilaha illallah. Orang bilang la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Betulkah itu? Jawabannya itu salah. Menuliskan, menerjemahkan hanya dengan itu salah. Mana salahnya? Pertama, tidak sesuai realita. Karena pada realitanya ada banyak Tuhan di muka bumi ini. Yesus itu Tuhan atau bukan buat orang Nasrani? Tuhan. Maka menyelisih realita kalau cuma mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, sisi salahnya adalah pengertian tidak ada Tuhan kecuali Allah sebenarnya juga dipahami oleh orang-orang kafir di zaman Nabi. Tetapi sekedar memahami seperti yang kita pahami itu, yang kita dapat di sekolah dulu, yang kita pahami ini dipahami pula oleh orang kafir di zaman Nabi, tidak membuat mereka dibiarkan Nabi, tapi justru jadi orang-orang yang diperangi. Loh kok diperangi? Wong maknanya kayak kita. Jawabannya diperangi karena ada sisi yang salah di sana. Apa sisi yang salah? Yaitu mereka meyakini bahwasanya ada Tuhan yang namanya Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Di saat yang sama mereka kalau hari-harinya di realitanya nyembahnya patung, batu, pohon yang disebut dengan Lata, Uzza, Manat. Jadi makna yang benar itu yang bagaimana? Yang ini. Yang benar itu adalah la ilaha illallah, itu artinya la ilaha haqqun illallah. Ini tidak ada sesembahan atau Tuhan yang hak, yang benar kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Itu maksudnya. Saya cerita dikit. Ada ustadz senior banget di Balikpapan. Saya main kelereng, beliau ngisi di rumah saya. Nah, 2007 kalau nggak salah kami sempat debat. Ya. Anaknya Pak Anu, iya Pak. Kenapa? Gini Pak, saya mau luruskan sedikit. La ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau cuma pada batas tidak ada Tuhan selain Allah, ketahuilah orang kafir di zaman dahulu harusnya tidak diperangi. Karena makna yang Bapak sebutkan tadi, itu yang juga mereka yakini. Sebenarnya. Cuma mereka pada realitanya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tapi hari-harinya nyembahnya kepada Lata, Uzza, Manat. Kalau seandainya kita sebagai dai itu cuma pada level itu saja, berarti kita belum betul-betul mendalami atau memahami la ilaha illallah dengan benar. Kalau orang awam nggak apa-apa, mereka tinggal belajar. Masalahnya kalau dai, level dai memaknainya hanya sampai di sini, nggak paham uluhiyah berarti. Ya. Dan berarti nggak benar-benar paham tentang tauhid yang benar. Level dai sudah harus sampai di sini. Bapak harus tahu bahwasanya la ilaha illallah ada di sini hakun yang disebut dengan ini. Khobar dari la an-nafiyah lil jins yang mahdhuf. Khobar dari lam an-nafiyah lil jins, ini lam an-nafiyah lil jinsnya, ini isim lanya dan ini adalah khobarnya yang mahdhuf yang dihapus. Orang cuma mengucapkan la ilaha illallah, ininya dibuang, tapi pada aslinya itu maknanya adalah la ilaha haqqun illallah. Nah, ini yang saya bisa ajarkan kepada antum dengan cara yang paling mudah bagi saya. Kalau tidak bisa ya
Gimana lagi? Sampai tak bilang gini sama Adam tadi. Mana Adam? Dia bilang, gak usah pakai kursi, papan tulis saja dari awal sampai selesai. Yakin Ustaz? Iya. Tapi papan tulisnya gede loh Ustaz, gak apa-apa. Nanti didorong-dorong, ya gak apa-apa dorong. Yang penting ada papan tulis. Kenapa? Karena dengan adanya saya nulis, insya Allah lebih bisa paham daripada saya cuma sekedar baca antum nyimak. Karena di situ nggak ada gini-gini. Nah kalau ini juga nanti ternyata nggak paham, ya gimana dong? Ya, ini yang saya bisa, ya, ini yang saya mampu untuk saya ajar. Apa dalilnya? La ilaha haqqun illallah, itu yang benar. Dalilnya mari kita baca. Di halaman 87. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatun baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Penafsiran lafaz la ilaha illallah menjadi la ma'budu bihaqqin illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Penafsiran bahwasanya la ilaha illallah bukan cuma sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi lebih dari itu, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tafsir seperti ini adalah berdasarkan surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Tetapi aku hanya menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Coba lihat, ada kata-kata Nabi Ibrahim, tapi illalladzi fatarani, aku tidak akan sembah Tuhan yang kalian sembah, wahai bapakku dan kaumnya. Yang aku sembah hanyalah Tuhan yang menjadikanku. Coba lihat, Nabi Ibrahim tidak hanya sekedar mengatakan aku meyakini seperti yang kau yakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita semua. Tetapi jauh lebih dari itu, katanya Nabi Ibrahim, karena Allah yang menciptakan kita, maka hanya Dia yang aku sembah, sedangkan yang kalian sembah aku gak mau sembah. Sehingga pengertiannya lebih dari sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Pengertian la ilaha illallah lebih dari sekedar tidak ada pencipta selain Allah. Pemaknaannya Nabi Ibrahim, beliau sampai pada perkataan, aku tidak sembah yang kalian sembah meskipun kau bapakku, tetapi yang ku sembah adalah Allah yang menciptakanku. Bukan cuma sekedar tidak ada pencipta selain Allah, tapi harus sampai pada level tidak ada yang ku sembah kecuali Dia. Sehingga dari sini nanti juga ada pelajaran jamaah. Selain pelajarannya adalah la ilaha illallah, itu artinya tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah untuk disembah. Di sini juga ada pelajaran kepada kita bahwa meskipun bapak kandung, kalau Tuhannya beda, maka sesembahnya harus beda. Meskipun bapak kandung, tapi kalau yang dia ajarkannya adalah syirik, maka harus dijauhi. Tetapi tentu dengan menjauhi apa yang dia lakukan, tapi tidaklah kemudian membuat kita jadi durhaka kepada orang tua. Karena Nabi Ibrahim tetap berkata kepada bapaknya yang baik-baik. Ya. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata caci maki. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim tetap memperlakukan bapaknya dengan baik. Tapi kalau urusan akidah beda. Maaf, kalau sudah urusan beda sesembahan ya sudah, gimana? Jadi gimana? Bapak mau tetap ke dukun? Iya, Bapak mau ke dukun. Kamu apa? Ya sudah, saya tidak akan mau, karena menurut saya dari apa yang saya ketahui itu syirik. Bapak mau lakukan? Terserah Bapak. Saya tidak mau. Sambil terus mencoba untuk mendakwahinya sampai dia berhenti dari kesyirikan yang dia lakukan. Ada dalil yang lain di surat Ali Imran ayat 64 halaman 88. Firman Allah Ta'ala,
Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, bahwa kita tidak akan menyembah kecuali Allah dan kita tidak akan menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka bilang sama mereka, saksikanlah kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini di surat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah bukan cuma sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sehingga nanti konsekuensi yang lain adalah tidak bisa cuma sekedar mengaku bahwasanya Tuhan kita Allah. Harus sampai pada level, pada kegiatan sehari-hari, pada kehidupan kita sehari-hari, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Saya tanya jemaah, saya bertanya untuk menjawab, ada enggak orang KTP-nya Islam? Kalau ditanya, siapa sesembahnya, Mbok? Dia bilang Allah, Gusti Allah. Tapi dia pada malam-malam tertentu dia nyembahnya ke gunung, ke pohon, atau bahkan pada bulan tertentu nyembahnya ke kerbau boleh. Ada nggak? Ini menunjukkan bahwa cuma sekedar berkata Tuhan kami Allah itu nggak cukup. Bila Anda mengakui Allah adalah Tuhan Anda, lalu Anda sembahnya yang selain Allah, maka Anda syirik. Tuhannya Tuhan Allah. Tapi kalau lagi butuh rezeki, datang ke kuburan, mintanya sama yang dikubur. Butuhnya, katanya Tuhannya Allah, tetapi nanti kalau di saat mau panen, mintanya sama jin. Katanya Tuhannya Allah, kalau pindah rumah, diazankan dulu semua kamarnya, katanya supaya tidak diganggu jin. Kemudian nanti keluar rumah, air garam disiram ke seluruh dikelilingi rumah. Ditanya kenapa? Iya, ini supaya nanti tidak diganggu jin. Loh, kok Anda gak minta kepada Allah? Kok Anda minta sama air garam? Nah, mari kita baca di halaman 89. Di nomor 3. Lihat dulu. Ini la ilaha ini namanya penafian. An-nafyu. Ini namanya isbat. Al-isbat. Ini penafian, ini penetapan. Nafikan dulu, tidak ada sesembahan yang berhak. Nafikan semua bentuk sesembahan. Lalu tetapkan, apa bentuk penetapannya? Kecuali Allah. Ya. Nafikan segala bentuk penyembahan kepada siapapun dan tetapkan penyembahan itu hanya boleh untuk Allah. Maka kalau ditanya, bolehkah saya minta sama kuburan? Jawabannya nggak boleh dan itu syirik. Bolehkah saya minta kepada Nabi? Jawabannya syirik. Meskipun sama Nabi. Datang ada ke kubur Nabi, kemudian mengatakan, wahai Nabi, saya mau nikah nih, tolong dibantu. Ini perbuatan apa? Syirik. Loh, minta sama Nabi nggak boleh? Nggak boleh, karena tidak boleh menyembah kecuali siapa? Allah. Minta sesuatu itu bukan penyembahan namanya. Penyembahan. Kalau seandainya Nabi saja tidak boleh, berarti yang di bawahnya Nabi lebih nggak boleh lagi. Berarti minta kepada Kiai Anu, Guru Anu, semuanya nggak boleh. Habib Anu, Sunan Anu, semuanya tidak boleh. Bila mereka sudah wafat, tidak boleh diminta-minta. Mari kita baca ceritanya di sini di nomor 3. Tafsir lafaz syahadat la ilaha illallah seperti didukung dalam firman Allah Az-Zukhruf 26 sampai 28,
dan Ali Imran ayat 64 yang dinukil oleh penulis, Quran surat Ali Imran ayat 64 tersebut turun berkenaan dengan dialog panjang antara Rasulullah SAW dan beberapa delegasi beragama Nasrani. Orang-orang Nasrani itu memiliki sesembahan yang selain Allah, di mana mereka ikut menghalalkan yang dihalalkan oleh para pendeta atau rahib mereka dan ikut mengharamkan apa yang mereka haramkan, padahal Allah menetapkan yang sebaliknya. Maka di akhir dialog Nabi dengan orang-orang kafir itu, beliau mengajak mubahalah, yaitu mubahalah artinya sumpah laknat. Bermubahalah itu misalnya mengatakan, ya, misalnya dia mengatakan, aku fulan, aku bersumpah bahwa aku meyakini apa yang aku katakan itulah yang benar. Bila aku dusta atau bila aku salah, maka aku siap ditimpakan laknat. Nanti dibalas oleh lawannya. Lawannya mengatakan, aku juga fulan, aku meyakini dengan apa yang aku katakan itu sebagai suatu kebenaran. Bila aku salah atau aku dusta, maka aku siap untuk ditimpa laknat. Ini namanya apa? Coba bilang mubahalah. Nah, Nabi ngajak orang-orang Nasrani itu mubahalah. Kalian bilang kalian punya sesembahan selain Allah, dan aku meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah. Mari kita mubahalah. Siapa dari kita yang ternyata salah, maka dia siap ditimpa laknat. Orang-orang Nasrani ini gak berani. Coba kita baca. Di akhir dialog tersebut, Rasul mengajak mereka mubahalah, sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat 61. Kata Allah Subhanahu wa taala, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri kami, istri kalian, diri kami, diri kalian. Kemudian kita mubahalah yuk kepada Allah, dan kita minta siapa di antara kita yang dusta, dia yang ditimpa laknat. Akan tetapi anggota delegasi Nasrani tersebut takut untuk menerima tantangan mubahalah dari Rasul. Mereka lebih pilih untuk membayar jizyah atau upeti karena mereka tahu bahwa mereka itu berada di atas keyakinan yang batil. Nabi SAW ajak mereka, yuk kita mubahalah. Kalau memang kalian punya sesembahan yang selain Allah dan aku tidak punya sesembahan yang selain Allah, mari kita lihat siapa di antara kita yang dilaknat. Nah, orang-orang ini Nasrani itu takut. Maka dia bilang, ya mending bayar upeti, karena mereka tahu bahwa mereka ini salah. Dan ini juga bisa kita katakan kepada setiap yang mengajak orang, ayo ke kuburnya wali anu, ayo ke kuburnya sunan anu. Ya, kita bilang, Pak, itu syirik. Sampai ini jangan sembarangnya kalau ngomong syirik. Dia bilang, kalau tidak percaya, kita mubahalah. Ya, kita lihat siapa di antara kita yang benar dan siapa yang salah. Yang salah akan ditimpa laknat. Ayo. Anda ngajak orang ke kuburan, woro-woro, bikin di papan pengumuman masjid, hanya 3 juta rupiah. Agenda ke kubur anu. Mencari sesuatu. Yang orang bilang rezeki, yang orang bilang jodoh dan lain-lain. 1 bis, membimbing 1. Kayak mau umroh aja. Nah, terakhir di halaman 89, syahadat itu punya syarat-syarat. Jadi setelah kita pahami ada pengertian, ada juga yang namanya syarat. Artinya, jamaah yang dirahmati Allah, nggak cukup hanya sekedar tahu ini. Coba lihat. Apa la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah nggak tahu arti, nggak tahu syarat lagi. Soalnya nggak sholat. Ya kan? Apa maknanya Allah? Tidak Tuhan selain Allah. Salat enggak? Enggak. Kamu itu sudah enggak tahu artinya la ilaha illallah, enggak terapkan lagi. Ada yang masih mending. Malas salat. Kalau salat subuh selalu jam 7. Apa la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Saya juga ngaji, tapi salat subuhnya jam berapa? 7. Nah, tidak hanya tahu soal pengertian, harus tahu juga syaratnya. Apa syaratnya? 1, apa tadi itu? Al-ilmu. Apa artinya? Tahu. Apa yang diketahui? Maknanya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, misalnya antum bertemu dengan orang mau masuk Islam, itu jangan cuma begini. Ikuti saya ya. La ilaha
La ilaha illallah. Illallah. Alhamdulillah sudah jadi Islam. Ya cukup. Harus ada bahasa Indonesianya. Sehingga setelah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita pandu dia. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Pandu dia untuk tahu bahasa Indonesia. Supaya dia tahu, ilmunya dapat. Dan kalau ngasih panduan sepotong-sepotong. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Apa Mbak? Asyhadu alla ilaha illallah. Apa? Ya. Yang kedua apa tadi? Al-yakin. Artinya meyakini dalam dada bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah dengan betul-betul mantap, tanpa keraguan. Ini berarti lawannya adalah syak. Nah, ini saya gimana ya? Gini. Kalau nggak ada cek. Kalau nggak ada tanya jawab juga nggak apa-apa ya. Cek. Ini syarat arti lawan. Nah, ini lawan arti. Syarat yang pertama adalah satu, al-ilmu. Artinya tahu. Penjabarannya lihat di buku. Lawannya adalah al-jahlu. Jahil, artinya enggak tahu. Syarat yang kedua, al-yakin. Artinya yakin. Lawannya asyak. Asyakku. Artinya ragu-ragu. Gak boleh ragu-ragu. Misalnya kita ada berapa kali saya ketemu dengan orang mau masuk Islam. Yakin Mbak? Yakin Ustaz? Yakin? Ya, mari kita baca ya. Harus mantap ya. Iya. Asyhadu sampai selesai. Jadi mantap dulu. Kalau masih ragu-ragu, maka kita bikin mantap. Ya. Waktu itu ada sore-sore ke kantor. Ngobrol sama istri, terus dia, permisi Pak Ustadz, saya pulang dulu. Oh, sudah masuk Islam belum? Belum. Tapi yakin. Coba duduk dulu. Tak suruh duduk dia sama istri. Saya bilang gini, kalau Mbak keluar dari ruko ini, ternyata ditabrak di jalan dan mati, berarti matinya masih kafir. Berarti belum Islam. Oh gitu kan? Iya. Sekarang gini, siapa tahu Mbak keluar dari sini ketabrak mobil. Saya nggak doain ya. Siapa tahu ketabrak mobil. Tapi Mbak sekarang sudah syahadat dulu. Berarti matinya dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan muslim meskipun masih begini, belum berjilbab, belum sholat, gak apa-apa. Yang penting mati dalam keadaan muslim. Apalagi Allah tahu ini baru masih Islam. Insya Allah tempat Anda di surga. Oh gitu. Gimana? Menurut saya syahadat dulu. Mau nggak? Iya mau. Langsung duduk. Saya bilang sama istri saya, pandu dia. Siap ya Mbak? Saya pandu ya. Siap ya. Lalu saya bilang siap-siap, malah takut dia. Kayak mau ngapain begitu? Kalau siap ya. Itu kayak mau begitu kan? Lalu saya bilang siap-siap, langsung aja. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan begitu, itu kebanyakan. Satu-satu. Asyhadu. Baru saya dengerin dia pandu. Indonesianya haruskah? Kata istri saya. Kan dia belum pengalaman, baru kali itu membantu syahadat. Harus ada Indonesianya supaya dapat ilmunya. Ayo ajarin. Asyhadu sampai Indonesianya selesai.
Alhamdulillah, langsung tumpah air matanya. Berarti saya sekarang muslimah? Iya, muslimah. Saya belum punya jilbab bagaimana? Gak apa-apa. Yang penting muslimah dulu. Ya. Ambil nomor teleponnya sudah. Nanti banyak-banyak belajar agamanya, mampir-mampir di kajian. Nanti kita carikan jilbab kalau ke sini. Terus kebetulan saya punya uang zakat. Setelah saya ambil, ini uang zakat saya buat orang yang mu'allaf. Nih, siapa tahu nanti dimusuhin orang tuanya. Iya, saya sudah kayaknya sudah ketahuan saya ini masuk Islam. Kalau sudah ketahuan kan biasanya dimusuhi, diusir dari rumah dan lain-lain. Silakan azan dulu. Nanti yang ketiga, 4 sampai seterusnya. Saya lanjutkan. Yang kedua tadi adalah yakin. Yang ketiga adalah ikhlas. Ada di buku antum. Antum cukup catat lawannya saja. Lawan dari ikhlas itu syirik. Yang keempat adalah sidq, jujur. Artinya mengucapkan la ilaha illallah betul-betul jujur. Tidak boleh lawannya al-kadzib, dusta. Seperti ada artis yang mau nikah, setelah nikah balik lagi ke agamanya. Jadi syahadatnya dia tidak jujur. Ya, maka ini orang bukan orang Islam. Ya, seperti juga sebagian kaum muslimin, ceweknya muslimah mau nikah dengan orang kafir supaya nanti tidak zina, maka dia masuk Islam dulu. Tapi cuma sekedar supaya bisa tercatat sebagai orang muslim. Pada hakikatnya di hatinya tidak mau jujur. Nanti setelah menikah, ya, baru kemudian pada prakteknya dia tidak mempraktekkan agamanya. Yang kelima adalah muhabbah, artinya cinta. Yaitu cinta kepada kalimat itu sendiri, cinta kepada Allah dan cinta kepada kaum muslimin. Tidak boleh bughdu. Ya, lawannya adalah al-bughdu atau al-bughdu yang artinya benci. Yani membenci kaum muslimin, membenci Allah atau membenci kalimat itu sendiri. Yang keenam adalah patuh atau al-qiyad. Lawannya adalah maksiyah. Maka kalau ada orang dia bersyahadat tapi pada hari-harinya dia tidaklah patuh, tidak sholat, tidak mengerjakan puasa Ramadan, maka sejatinya dia bukan muslim. Dan memang pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, siapa yang tak pernah sholat sama sekali maka dia bukan muslim. Ya, tapi berbeda dengan orang yang sholatnya bolong-bolong. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah qabul atau menerima. Yani menerima apa yang Allah syariatkan untuk dirinya sebagai muslim. Kalau ada orang bersyahadat la ilaha illallah tapi dia rafad, menolak, tidak mau menjalankan syariat Islam, maka sejatinya dia bukanlah seorang muslim. Saya ringkas di pertemuan ini. Pelajaran kita pada malam hari ini, 1, la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, cukup tidak? Tidak, itu salah. Karena mengisi ke realita kenyataannya. Dan ini juga merupakan keyakinan orang-orang kafir yang dulu diperangi oleh Nabi. Karena mereka meyakini Allah itu Tuhan, bahkan satu-satunya sebenarnya Tuhan, tetapi pada realitanya mereka menyembah yang selain Allah. Kalau kita sudah mengerti bahwasanya syahadat itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, ketahuilah pula bahwa la ilaha illallah itu punya syarat. Syaratnya ada 7, di buku antum 8. Tapi yang ke-8 itu sejatinya sama dengan yang nomor 3. Tapi begitu yang saya dapat di buku aslinya, saya tuliskan 8-8-nya, tapi pada dasarnya yang 3 dengan 8 sama. Yaitu al-ilmu, harus tahu maknanya. Kalau kita membantu orang untuk syahadat, jangan cuma Arabnya tok, ajarkan kepada dia bahasa Indonesianya supaya dia tahu maknanya. Yang kedua harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Maka kalau ada orang masuk Islam, tanya dia, yakin? Dan kalau misalnya dia bilang tidak yakin, maka kita beri dia keyakinan. Bantu dia untuk bisa meyakini agama Islam dan agama yang benar. Yang ketiga harus ikhlas, berarti tidak boleh melakukan kesyirikan. Yang keempat adalah harus jujur. Maka kalau ada orang syahadat tapi dia sebenarnya dusta, hanya demi bisa menikahi seorang muslimah, maka dia bukan orang muslim. Kemudian yang kelima harus cinta kepada kalimatnya, kepada Allahnya, dan kepada orang-orang yang mengucapkannya. Yang keenam harus patuh. Maka setelah syahadat Anda harus patuh. Disuruh sholat, Anda harus berjalan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah harus qabul. Artinya setelah syahadat,
Anda terima apapun yang Allah syariatkan buat Anda. Ini halal, ini haram, diterima. Ini yang dikerjakan, ini yang dilarang, harus diterima. Meskipun mungkin pada kenyataannya kita kadang-kadang terseok-seok dalam menjalankannya. Seperti misalnya saya contohkan terakhir, yang terseok-seok menjalankannya sholat subuh. Yang penting patuh dulu, atau menerima dulu bahwa sholat subuh itu wajib. Yang contohnya ringkas, jenggot. Banyak orang tidak mau pelihara jenggot. Ya. Ketika ditanya kenapa, jawabannya anu, dan macam-macam. Kita jawab, kalau seandainya pun Anda tidak mau berjenggot karena Anda tidak suka, minimal Anda yakin dulu bahwasanya ini syariat. Misalnya Anda polisi, lalu kemudian Anda dilarang menggunakan jenggot, dilarang untuk memelihara jenggot, maka yang penting yakin dulu bahwasanya ini syariat. Perkara nanti Anda ternyata di kantor dilarang atau cukur jenggot Anda dicukur, itu perkara belakang. Yang penting terima dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.